Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Hasipa Teknik. Di channel ini kita akan belajar bersama untuk memperbaiki barang-barang elektronik. Dan di video kali ini saya ada satu unit televisi LG ukuran 49 inci. Jadi ini adalah Smart TV, teman-teman. Smart TV LG 49 inci. Jadi untuk tipenya nanti akan saya fotokan ya. Nah, ini saya tes dulu, saya nyalakan dulu dan akan saya perlihatkan kepada teman-teman kerusakannya seperti apa. Jadi TV ini bisa menyala ya, bisa start, ada tampilan. Tapi tampilannya seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk gambarnya ini bergetar, kemudian macet, kemudian bergetar lagi, macet lagi, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan ini kerusakannya gambar bergetar dan slow motion, teman-teman. Nah, itu dia. Gambarnya seperti itu terus-menerus. Jadi sebenarnya untuk kerusakan TV ini itu berada di area panel, teman-teman ya. Karena dia bisa memunculkan gambar, jadi sepertinya untuk mainboard ini aman. Dan untuk power supply juga aman. TV ini juga sudah saya bongkar ya, untuk lebih mempercepat saja. Dan seperti biasa di bagian dalam ada beberapa rangkaian. Jadi yang warna coklat ini rangkaian power supply. Yang ini adalah rangkaian mainboard dan yang di bawah sini adalah rangkaian T-con atau timing control. Jadi seperti yang sudah saya bahasakan tadi, karena TV ini bisa menyala dan ada tampilan gambar, maka kita akan fokus ke area T-con saja, teman-teman ya. Ini ada dua jalur untuk T-connya. Jalur yang menuju layar ini ada dua ya, kanan dan kiri. Dan jika ada salah satu jalur yang bermasalah, itu biasanya akan menyebabkan gambar seperti tadi, teman-teman ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk menggunakan teknik isolasi ya. Nah, mungkin teman-teman yang sering menonton YouTube, jika melihat kerusakan seperti ini, biasanya kan para master biasanya menggunakan teknik isolasi seperti ini, teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa bisa TV-nya normal setelah diberi isolasi ya. Nah, jadi sebenarnya kerusakan yang bergetar seperti ini, gambar bergetar dan slow motion, itu biasanya disebabkan karena ada jalur yang bermasalah di area panel. Jadi kita akan tutup jalur yang bermasalah tersebut. Ya, biasanya sih berhasil, teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu untuk TV ini apakah berhasil atau tidak. Yang ditutup adalah jalur ini, teman-teman ya, yang ada keterangan ini gabung ke sini, teman-teman. Jalur kanan dan kiri itu gabung ya. Jadi ketika ada salah satu jalur yang bermasalah, maka akan mengganggu proses scanning gambar jalur yang lainnya, sehingga menyebabkan gambar seperti tadi, teman-teman ya. Dia macet-macet atau slow motion dan kadang bergetar juga. Jadi saya akan coba dulu untuk menutup jalur yang sebelah kanan. Kita ambil isolasi secukupnya saja ya. Kalau bisa kita gunakan isolasi yang agak tipis, agar nanti nggak kesulitan kita pasang kembali ya untuk kabel fleksinya. Kita gunakan secukupnya saja. Dan untuk teknik isolasi seperti ini, teman-teman, itu hanya bisa kita gunakan pada televisi LED yang menggunakan dua jalur layar seperti ini ya. Jadi kalau misalnya TV teman-teman itu hanya menggunakan satu kabel fleksibel, maka itu nggak akan bisa kita gunakan teknik isolasi seperti ini. Jadi ini khusus untuk TV yang menggunakan dua jalur layar ya. Biasanya itu ukuran 40 inci ke atas ya. Oke, ini kita coba dulu untuk mengisolasi jalur kanan ya. Jalur kanan, dan yang diisolasi itu kabel fleksibelnya yang sebelah kiri. Oke.
sudah saya isolasi dan akan saya coba lagi teman-teman. Kita akan coba TV-nya dalam keadaan kabel fleksibel sebelah kanan terisolasi sebagian. Kita lihat apakah teknik isolasi berhasil. Saya lihat tampilan. Oke, ternyata masih sama teman-teman ya. Masih macet-macet. Masih bergetar sedikit. Oke. Yang ini tidak berhasil. Sekarang kita akan coba untuk pindah ke jalur sebelah kiri. Kita pindahkan untuk isolasi tadi. Saya matikan dulu. Oke, saya perdekat sedikit ya, agar teman-teman bisa lebih jelas melihatnya. Kita pindahkan isolasi tadi yang sebelah kanan ini. Kita pindahkan ke jalur sebelah kiri di sini. Jadi yang diisolasi sebelah sini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Coba saja isolasi kanan atau kiri. Nggak masalah ya, kita coba saja. Oke, setelah kita isolasi, selanjutnya akan kita tes kembali. Apakah dengan menggunakan teknik isolasi TV 49 inci ini bisa berhasil? Ya, kalau bisa berhasil, alhamdulillah teman-teman. Nggak perlu tes tegangan lagi. Kita akan langsung tes ya. Kita lihat. Kita colokkan TV-nya dulu. Oke, TV sudah saya colokkan dan TV sudah dalam kondisi menyala ini. Kita lihat tampilan. Oke teman-teman ya, ternyata ini jadi blank teman-teman ya. Justru nggak ada gambar ini teman-teman. Ada garis seperti itu. Artinya memang untuk teknik isolasi TV ini nggak bisa teman-teman. Jadi harus ada modifikasi ya. Nanti akan kita modif. Saya lepas dulu untuk isolasinya ini. Kita lepas kembali isolasinya dan akan saya perlihatkan kembali untuk gejala kerusakannya. Ini isolasinya, kita buang saja. Kita bersihkan sedikit dan akan kita tes. Sebenarnya untuk kerusakan seperti ini itu kadang ada yang berhasil teman-teman ya, untuk teknik isolasi kadang ada yang berhasil, kadang ada juga yang harus dimodifikasi. Oke, saya colokkan kembali TV-nya. Jadi karena kerusakan TV ini berada di panel, jadi harus hati-hati teman-teman ya dalam melakukan pekerjaan, karena bisa saja nanti akan tambah parah rusaknya ini. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nanti akan kita modifikasi di area T-Con ya. Ada beberapa modifikasi yang akan kita lakukan. Saya akan fokuskan dulu kamera saya ke T-Con. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan modifikasi, ada baiknya kalau kita lakukan pengetesan tegangan dulu ya. Kita tes tegangan di area T-Con. Ini TV sudah saya nyalakan. Saya tes untuk tegangan input 12 volt. Oke, hadir 12,9. Setelah fuse hadir juga. Sama teman-teman ya. Selanjutnya tegangan yang paling sering kita tes yaitu tegangan VGH. Biasanya ini berkisar 20 volt lebih ya. Sini ada pin VGH. Biasanya 25, 26. Kita tes saja teman-teman. Oke, ternyata 28 volt. Itu dia 28 volt. Selanjutnya kita tes tegangan VGL. Tegangan VGL itu ada di sini teman-teman. Ini dia pinnya VGL. Saya zoom sedikit ya supaya lebih jelas. Nah, itu dia. Di sini ada keterangan VGL, tegangannya minus di sini teman-teman ya. Biasanya minus 5. Itu dia. Sebentar ya.
minus 4. Oke, minus 5. Jadi untuk tegangan VGH dan tegangan VGL ini terhitung normal teman-teman ya. Jadi selanjutnya nanti akan kita tes tegangan di pin lainnya. Coba saya tes tadi untuk VGH 25, untuk pin VGL minus 5. Jadi ketika kita gunakan teknik isolasi, tadi kita isolasi di bagian kanan dan kiri itu ternyata gagal teman-teman ya. Dan kita lakukan pengetesan tegangan, ternyata untuk tegangan VGH dan tegangan VGL-nya normal. Jadi selanjutnya ini akan kita lakukan modifikasi di area sini teman-teman ya. Kita akan modifikasi beberapa jalur di sini. Sebentar saya akan zoom dulu. Jadi ini tadi jalur yang kita tutup ya. Yang tadi kita coba tutup pakai isolasi ternyata gagal. Kita akan melakukan modifikasi tegangan di sini. Di bagian pin sini teman-teman ada keterangan, beberapa keterangan di sini disertai dengan pin. Sebentar saya hitung dulu. Nah, di sini ada keterangan ya. 1 2 3 4 5 6. Ini keterangan ini berada di sini ya, pinnya ini ada 6 di sini. Dan untuk pin selanjutnya itu VGHO atau VGHODD, dan yang ini VGH even. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi yang ke-7 dan yang ke-8 teman-teman ya. Kedua pin ini adalah sasaran kita untuk melakukan modifikasi. Jadi saya tes dulu di pin VGHO. Sebentar ya, saya perlihatkan dulu untuk tegangannya. Saya perbesar sedikit ya supaya angkanya kelihatan. Nah, itu dia. Tegangannya berdenyut antara VGH dan VGL teman-teman. Jadi pin ini keterangannya adalah VGHO ya, VGHODD. Tegangannya berdenyut antara VGH dan VGL. Selanjutnya untuk VGH even atau VGHE, ini sama juga teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri tegangannya juga berdenyut antara VGH dan VGL. Nah, jadi dua pin ini adalah sasaran kita untuk melakukan modifikasi. Tapi sebelum kita modif tegangannya di sini teman-teman, kita harus memutus dulu jalurnya yang menuju IC agar nanti untuk tegangannya ini tidak saling tabrakan ya. Mungkin ada baiknya kalau saya lepas dulu untuk tikonnya agar nanti kita lebih leluasa dalam melakukan modifikasi. Untuk membuka tikon tinggal kita buka saja skrupnya. Dan kita buka untuk kabel fleksinya. Jadi cara buka kabel fleksi itu cukup kita angkat seperti ini. Kemudian kita buka pelan-pelan ya. Nah, untuk kabel yang di sini bagian atas kita tekan pinggirannya. Kemudian kita tarik. Oke, tikon sudah kita buka. Nah, jadi untuk jalur VGH even dan VGHO di sini teman-teman, itu gabung ke jalur sini, jalur kiri ya. Nah, jadi ini digabungkan oleh jalur yang ada di bawah sini teman-teman. Nah, itu dia. Kalau teman-teman perhatikan di bagian titik sini ada jalur ya. Ini masuk ke sini ada titik. Kemudian di titik itu ada jalur masuk ke sini. Nah, di sini ada titik lagi. Dan ini jalurnya terus ke bawah juga teman-teman. Nah, di titik ini ada jalur menuju layar. Ini jalur kirinya teman-teman. Dan yang titik di sini itu jalur yang menuju IC. Nah, ini teman-teman ya, masuk ke IC. Jadi sebenarnya sinyalnya itu berasal dari IC sini. Sebentar saya perjelas dulu. Nah, itu dia. Dari sini itu menuju ke jalur sini
dan menuju ke jalur sini teman-teman. Nah, jadi sebelum kita modifikasi tadi di bagian tegangan VGHO dan VGH event di sini, sebelum kita modif itu harus kita potong dulu jalur yang nyambung ke IC agar nanti tidak merusak IC-nya teman-teman. Nah, jadi nanti untuk modifikasinya akan saya perlihatkan ya, akan saya eksekusi dulu. Nanti untuk hasilnya akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya ada satu T-con ya yang sudah saya modifikasi. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini bukan rusak di T-con teman-teman. Jadi ini T-connya sebenarnya normal. Karena banyak juga teman-teman saya yang sering bertanya ya, kalau misalnya rusak seperti itu, kalau misalnya ganti T-con apakah bisa normal? Nah, jawabannya tidak teman-teman ya, karena yang rusak ini bukan T-con. Yang rusak adalah panelnya. Tapi kita modif di area T-con ya. Nah, seperti ini kita potong dulu jalur VGHE dan VGHO yang berasal dari IC. Ini ada dua jalur sudah saya potong teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung jalur mana yang dipotong, itu bisa teman-teman kerik dulu. Kemudian teman-teman tes tegangannya. Kalau tegangannya berdenyut antara VGH dan VGL, itu berarti itu adalah pin VGHE dan VGHO. Nah, ini dia pin yang di sini. Tadi pin VGHODD atau VGHO yang ke-7 ya, yang ini berada di sini. Kita solder sebuah kawat jumperan ya, yang kecil teman-teman, yang cukup kecil. Kita jumper dan ini kita sambung ke jalur VGL sini teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk VGH event atau VGHE yang ini kita solder ke tegangan VGH. Jadi di sini saya menggunakan kawat jumperan ya, yang cukup kecil. Teman-teman juga bisa gunakan kabel ya, tergantung teman-teman. Asalkan ini harus hati-hati dalam melakukan penyolderan ya, karena untuk pinnya ini cukup kecil. Jadi wajib teman-teman untuk memeriksa untuk hasil penyolderan ya, jangan sampai koslet. Karena selain kecil itu jalurnya juga cukup berdekatan teman-teman. Selanjutnya ini akan saya coba dulu ya, kita pasang dulu untuk T-connya. Saya pasang skrupnya dulu untuk mengamankan ya, jangan sampai nanti T-connya goyang kalau misalnya saya angkat TV-nya. Oke, kita pasang semua kabel fleksi kanan dan kiri. Kabel jumperannya jangan sampai berdekatan. Oke, kita akan colokkan TV-nya dan akan kita lihat untuk hasil gambarnya seperti apa setelah kita modifikasi. Saya jauhkan sedikit agar untuk layarnya ini kelihatan ya. Kita colokkan TV. Ya, mudah-mudahan ada perubahan. Oke, itu dia teman-teman ya. Gambar masih bergetar. Tapi jika teman-teman perhatikan, ini sudah tidak slow motion lagi ya. Sudah tidak macet-macet, cuma ini masih bergetar ya. Bagian sini bergetar. Kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah sini sudah tidak bergetar ya. Sudah normal gambarnya. Jadi untuk proses modifikasi selanjutnya ini kita memerlukan sebuah alat ya. Kita matikan dulu TV-nya. Jadi kita akan mengambil sebuah alat. Sebelum lanjut mungkin ada baiknya kalau saya tes dulu ya tegangan di pin VGHE tadi yang kita modif. Tadi di sini kita suntikan tegangan VGH ya. Itu dia 26 volt teman-teman. Di pin VGHE. Nah, itu dia. Sudah tidak berdenyut lagi ya, karena kan kita suntik langsung tegangan VGH dan VGL. Jadi kita akan menggunakan sebuah step up teman-teman ya.
Ini step up dengan tipe XL6009. Saya zoom sedikit ya untuk lebih memperjelas. Nah, itu dia. Untuk pin input di sini plus dan minus, untuk pin output di sini, dan ini ada setelan trimpot ya untuk penyetelan tegangan. Untuk inputnya akan kita solder ke tegangan input Ticon yang 12 volt tadi. Tegangan VCC Ticon kita nanti nyolder di sekering saja teman-teman untuk inputnya, sedangkan untuk outputnya out plus ini akan kita solder ke pin VGHE tadi yang kita modif di sini, yang kita solder ke pin VGH nanti akan kita lepas dan akan kita solder ke pin output dari step up ini. Nanti akan saya modif dulu ya, akan saya perlihatkan nanti untuk hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Maaf saya skip. Untuk lebih mempercepat saja teman-teman ya, saya skip. Jadi seperti ini saya perlihatkan. Untuk input masuk ke sini, satu ke ground, satu ke positif. Itu dia, saya solder ke fuse saja. Dan yang satu saya solder ke ground, terserah teman-teman pilih ground yang mana. Di sini bisa, di sini juga bisa. Untuk 12 voltnya ini kita solder ke fuse positifnya ya maksudnya. Dan selanjutnya untuk outputnya ini out plus ini kita solder ke pin VGHE. Jadi untuk VGHO nggak usah diganggu teman-teman ya, kan untuk VGHO tadi kita solder ke VGL ya. Nah, ini untuk pin VGHE tadi kita solder ke VGH ya. Jadi tadi solderannya kita lepas dari VGH. Yang ini tadi kan kita solder ke sini teman-teman ya, pin VGH. Jadi ini kita lepas, kemudian kawatnya ini kita solder ke pin output dari step up. Jadi ini tadi kawatnya saya ganti ya, yang agak panjang. Nah, sekarang setelah kita tambahkan step up seperti ini, kita akan tes dulu TV-nya. Kita akan lihat gambar di layar itu seperti apa. Oke, saya nyalakan dulu TV-nya teman-teman dan akan kita lihat. Ini akan kita atur nanti untuk tegangan step up. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu untuk tampilan di layar seperti apa. Nah, itu dia. Kalau teman-teman perhatikan ini gambarnya tambah bergetar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita adjust ya, atau kita setel untuk tegangannya, tegangan step up. Saya posisikan dulu TV-nya agar nanti lebih gampang saya lakukan penyetelannya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi TV-nya setelah kita modifikasi tegangan VGHE dan VGHO. Kemudian kita tambahkan step up untuk tegangan VGHE. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal melakukan setelan ya di step up ini, kita naikkan tegangannya. Jadi untuk step up ini kalau kita mau naikkan tegangannya itu kita putar berlawanan arah jarum jam. Jadi kita putar saja sampai gambarnya normal. Oke, teman-teman bisa lihat ini di bagian atas sudah mulai normal. Oke, sedikit demi sedikit kita putar saja terus teman-teman. Oke, tinggal sedikit ya. Nah, itu dia. Kalau teman-teman perhatikan tinggal segini. Kita lanjut saja putar sampai gambar ini normal dan tidak bergetar lagi teman-teman. Oke, masih ada, kita putar terus. Oke. Sekarang sudah tidak bergetar lagi gambarnya teman-teman. Oke, masih ada tadi. Kita naikkan lagi sedikit. Nanti akan kita tes beberapa lama ya. Kalau misalnya muncul lagi untuk gambar bergetarnya itu kita bisa naikkan lagi untuk tegangannya. Oke.
Kita akan tes beberapa lama dulu teman-teman. Nanti akan saya tes juga untuk nilai tegangan yang dikeluarkan dari step up ini. Ada berapa volt ya. Tadi kan untuk VGH nya itu sekitar 28 volt. Saya nggak tahu sekarang ini berapa tegangan yang dikeluarkan oleh step up ini. Kita langsung tes saja ya. Saya ambil multimeter dulu. Kita lihat tegangan untuk VGHE ini keluar berapa. Oke, kita tes di sini positif dan negatif. Ini terbaca 34 volt ya teman-teman. Tegangan yang menyuplai VGHE 34 volt. Tapi nggak apa-apa, ini TV sudah bisa normal ya. Gambar sudah tidak macet-macet lagi. Tidak bergetar lagi, tidak bergaris lagi. Akan kita tes dulu beberapa menit. Oke, sudah aman ya, sudah tidak bergetar lagi di bagian sini tadi setelah kita setel di step up. Oke, tinggal kita rapikan teman-teman. Saya rasa cukup dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.